Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bencana longsor terjadi di Poros Palopo Toraja yang terjadi pada 26 Juni 2020 lalu, tepatnya di kilometer 24, Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Uara Barat, Palopo. Jalan utama yang merupakan jalan nasional di lokasi tersebut juga amblas. Tak hanya jalan, 9 rumah ikut terbawa longsor dan sedikitnya 17 kepala keluarga terdampak bencana. Setahun lebih pasca longsor, kendaraan roda 4 sama sekali belum bisa melintas. Pasca terjadinya longsor, dibangun jembatan penghubung khusus untuk roda 2. Sementara untuk jembatan roda 4 kini masih dalam tahap pembangunan. Diproyeksikan pembangunan jembatan dengan anggaran 31 miliar tersebut akan selesai di akhir Agustus ini. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Timur, ada Arwin Ahmad yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Arwin. Ya, rekan. Arwin, bisa Anda jelaskan sejauh ini seperti apa progres pengerjaan jembatan penghubung Palopo dan Toraja Utara ini? Ya, sedikit pembuka. Setahun lebih pasca terjadinya longsor dan pergeseran tanah di jalur Palopo Toraja Utara, tepatnya di kilometer 24 Batang Barat, Kota Palopo pada 26 Juli 2020 lalu. Kini masih dalam proses pengerjaan. Di mana pada peristiwa itu membuat jalan utama yang merupakan jalan nasional ini amblas. Hingga kini kendaraan roda 4 belum dapat melintas. Untuk akses roda 2 itu beberapa pekan pasca kejadian, pihak balai membangun jembatan darurat. Jembatan inilah yang dilalui masyarakat, namun muatannya terbatas, hanya untuk roda 2 saja. Sementara progres pembangunan jembatan untuk roda 4 ini sudah hampir rampung. Kemarin saya sempat berbincang dengan pihak Balai Wilayah Sulawesi Selatan, dalam hal ini PPK-nya Pak Wido Iskandar. Beliau menyampaikan pengerjaan jembatan ini ditarget selesai pada akhir Agustus ini atau akhir bulan ini. Namun untuk pengoperasiannya sendiri diperkirakan baru bisa dibuka atau dilalui masyarakat bulan depan atau September. Proyek jembatan tersebut menggunakan anggaran sebesar 31 miliar, panjangnya 100 meter dan muatan sumbu terberatnya yaitu 10 ton. Begitu sementara rekan. Arwin, kemudian pasca longsor kemarin tahun lalu, bagaimana kemudian akses mobilitas warga yang ingin melintas dari Palopo ke Toraja maupun sebaliknya? Ya, pasca longsor, akses mobilisasi warga yang dilakukan oleh warga yaitu menyeberang dengan jembatan khusus untuk roda 2 tadi. Kemudian bagi warga atau penumpang yang ingin ke Toraja atau sebaliknya itu menggunakan sistem transit atau sambung mobil. Seperti itu. Saat ini bagaimana kemudian kondisi warga setempat yang terdampak longsor? Ya baik, sedikitnya 9 rumah ikut ambruk akibat longsor di kilometer 24 ini dan 17 kakak ikut terdampak, di mana seluruh warga yang terdampak bekerja sehari-hari sebagai pelaku warung atau rumah makan di lokasi tersebut. Hingga kini belum ada relokasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat, kan? Untuk warga yang terdampak ini. Mereka hanya membangun rumah kayu untuk hunian sementara. Dari kompensasi yang diterima saat itu, dari informasi yang saya terima, kompensasi yang mereka terima itu sekitar 25 juta per rumah. Sementara jika ditaksir kerugian warga akibat bencana longsor itu mencapai miliaran rupiah. Begitu. Oke, baik. Terima kasih wartawan dari Tribun Timur Arwin Ahmad atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.